Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyallaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala rasul azim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Man ahya sunnati faqad abani wa man abani kana ma'ya fil jannah. La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil azim. Shadaqallahul azim. Kepada anak-anakku semua, menantu-menantuku, cucu-cucuku, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di rumah ini. Dan tak lupa selawat dan salam kita persembahkan ke junjungan kita yaitu Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat-sahabatnya, pengikutnya sampai di akhir zaman. Kita ini dari Allah. Sekarang kita berada di bumi Allah. Dan sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selalu menafikan dunia, menisbatkan Allah. Menafikan dunia, menisbatkan Allah. Dunia tidak ada, Allah yang ada. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah Sami', Allah Basir, Allah Alim. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang berizki, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, dan Allah yang maha mengetahui. Ini paling kurang kita ulang selama satu hari sampai malam itu paling kurang 25 kali. Supaya masuk kebesaran Allah kalau itu. Jadi Allah itu pencemburu. Jadi di sini kita akan menggali sejarah tentang Islam. Islam ini dahulu seperti taman. Karena saking bagusnya Islam, banyak orang non-muslim masuk Islam. Kenapa? Karena dakwah yang dicontohkan Nabi itu menjumpai umat tanpa meminta upah, tanpa diundang, tidak mengajak kepada organisasi, kelompok, golongan. Mengajak diri kita taat dan mengajak manusia taat. Kalaulah manusia taat, selesailah semua masalah. Tapi kalau manusia tidak mau taat, bertambahlah masalah. Kenapa? Sesungguhnya kebahagiaan manusia, kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan hanya ada di dalam mengamalkan agama. Baik dia orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, penjabat, rakyat. Kalau mereka taat kepada Allah, mengamalkan agama, inilah orang yang berhasil di dunia sementara dan berhasil di akhirat selama-lamanya. Tapi kalau mereka tidak mau mengamalkan agama, inilah orang yang gagal, segagal-gagalnya di dunia sementara, segagal-gagalnya di akhirat selama-lamanya. Sebab jalan agama ini jalannya bagi orang yang berakal. Apalah takilun, apa kamu tidak berpikir? Jadi manusia ini diciptakan berbeda dengan hewan. Hewan itu sama rata pantat, perut, dan kemaluan. Tapi manusia enggak. Kepala di atas, perut di tengah, kemaluan di bawah.
Sebab manusia ini diberi akal dan diberi nafsu. Tapi kalau hewan diberi nafsu tidak diberi akal. Kalau malaikat diberi akal tidak punya nafsu. Nah. Jadi kalau manusia tidak mau taat kepada Allah, ini terbalik. Nafsu di atas, akal di bawah. Padahal akal ini untuk mengendalikan nafsu. Jadi kalau manusia taat kepada Allah, harga dirinya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau manusia tidak mau taat, harga diri mereka lebih rendah daripada binatang yang paling hina, yaitu anjing dan babi. Ini bukan kata Abah, kata ulama. Jadi kebahagiaan manusia itu nggak ada hubungan dengan kebendaan. Dari uang banyak, dari harta banyak, dari pangkat tinggi, dan dari jabatan. Adanya di dalam mengamalkan agama. Jadi orang Islam sekarang sudah kaprah ikutan orang-orang bodoh, orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Dia menyangka kebahagiaan itu dari kebendaan. Bagus ekonomi saya, hidup saya akan mantap. Itu orang Jepang rata-rata mati bunuh diri. Karena dia bodoh, nggak kenal dengan Allah. Orang Jepang itu adatnya kalau nggak berhasil dia akan bunuh diri. Orang-orang Eropa rata-rata itu mati dalam minum komar, dosis yang tinggi. Kadang-kadang gara-gara obat penenang. Kenapa? Kenikmatan hidup itu nggak diberikan Allah kepada mereka. Sebab Allah itu mengatakan, siapa orang yang bertakwa, yang taat kepadaku, yang mau mengamalkan agama kepadaku, akan kuberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi kalau mereka tidak mau taat kepadaku, tunggu azabku pedih. Jadi seperti contoh di dalam Al-Quran, kaum Ad, kaum Samud, kaum Sabah, kaum Madian, Cikorun, Firaun, itu orang berhasil tentang dunia. Tapi gagal tentang akhirat. Mereka rata-rata dihinakan dan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah. Jadi orang yang senang itu orang yang beriman. 90 ayat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah bukan orang Islam, orang beriman. Jadi orang beriman itu jelas Islam, tapi kalau orang Islam belum tahu beriman. Apakah tanda-tandanya orang beriman? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman, orang yang percaya hari akhir. Surat At-Taubah ayat 18. Kalau ada orang bolak-balik ke masjid, saksikan oleh buma mereka itu mukmin. Wahai malaikat-malaikat, kamu lihat nggak tetangga-tetanggamu? Siapa tetangga murah? Orang selalu memakmurkan masjid. Apakah tandanya orang beriman tuh? Hatinya terpaut ke masjid. Jadi dahulu Nabi datang ke Madinah, yang pertama dibikin apa? Masjid. Selesai masjid, dia panggil sahabat. Wahai sahabatku siapa yang mau meluangkan waktu untuk agama? Saya ya Rasulullah. Berapa kamu luangkan? Sepertiga dari waktu saya Rasulullah. Siapa lagi? Saya Rasulullah. Berapa? 50% dari waktu saya Rasulullah. Siapa lagi? Saya Rasulullah. Berapa kamu luangkan waktu untuk agama? 100% ya Rasulullah. Jadi di Madinah itu ada ahli sumpah. Di masjid ada tinggal, tapi bukan tidur. Menghidupkan amalan masjid Daud Nabawi, dakwah ilallah, talim wa ta'lum, zikir ibadah dan khidmat. Apa itu dakwah ilallah? Banyak membaca kebesaran Allah, kehebatan Allah dan keagungan Allah. Apa itu talim wa ta'lum? Belajar dan mengajar. Apa itu zikir ibadah? Kalau nggak dia zikir, kalau nggak dia sholat, kalau nggak dia baca Al-Quran. Apa itu khidmat? Melayani dan dilayani. Jadi di situ tuh ada. Sebab kenapa? Masjid itu adalah jantung kampung, taman surga, rumah-rumahnya Allah dan benteng-bentengnya orang Islam. Itu makanya sekarang orang Islam itu dihinakan di mana-mana. Kenapa? Orang Islam itu mendapat, umat Nabi Muhammad itu mendapat 3 kerja. Pertama, kerja umat Nabi Muhammad, tak kujadikan jin dan manusia untuk mengapi. Itu Al-Quran, menjaga sholat di awal waktu. Sebab Allah itu berfirman, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang melalaikan sholat. Jadi sholat ini dilalaikan aja nggak boleh, apalagi tinggal. Jadi maksiat yang paling terbesar di dunia ini bagi orang Islam, bagi orang tidak mendirikan sholat itu membentuk agama. Bagi orang mendirikan sholat itu mendirikan agama. Apakah tandanya orang Islam? Sholat 5 waktu. Sekarang berapa banyak orang Islam tidak mau sholat?
Jadi karena dahulu Islam satu taman, karena dakwah dijalankan. Kalau dakwah dijalankan, iman meningkat, amalan menjadi bagus, akhlak menjadi baik. Nusratullah serang pertolongan Allah. Kalau sudah pertolongan Allah sudah turun, kudratullah akan timbul yang hak. Kalau yang hak sudah timbul, yang batil akan hancur. Maka terlahirlah di perut orang non-muslim itu pembela-pembela Islam. Kalau sekarang Islam itu sudah seperti hutan belantara yang banyak binatang buas dalamnya. Banyak saudara kita mengaku Islam, tapi tidak mau lagi mendirikan sholat. Inilah maksiat yang paling terbesar. Banyak saudara kita mengaku Islam, tapi nggak bisa baca Al-Quran. Ini salah siapa? Ini bukan salah penjajah, ulama, ustaz, dan kiai. Ini salah kita karena kita sudah lama meninggalkan dakwah. Kenapa? Sebab kerja umat Nabi Muhammad ini tugasnya kuntum khaira umatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhaunil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat dilahirkan untuk sekali manusia untuk beramal ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Itu Alim 110. Dan harus ada satu golong umat untuk mengajak manusia taat kepada Allah. Alim 4. Jika kamu tolong agama aku akan tolong kamu. Maukah kamu kutunjuki usaha yang tidak ada rugi-ruginya untuk melepaskan kamu dari asap pedih, berjihad dan berjuang dengan Allah dengan harta dan dirimu. Jadi orang kaya yang berat bagi mereka apa? Itu waktu. Orang miskin yang berat bagi mereka apa itu? Harta. Tapi dia mau meluangkan waktu dengan harta dan diri. Dia akan diberi kepaham tentang agama. Jadi paham dengan tahu berbeda. Yang paham ini macam mana? Dia pelajari, dia amalkan, dia sampaikan. Kalau yang tahu, dia pelajari, dia tidak mengamalkan dan tidak mau menyampaikan. Ini tahu. Dia belajar, tapi nggak mengamalkan, tapi tidak menyampaikan. Sekarang cobalah lihat. Islam sudah seperti hutan belantara. Tiang negara itu adalah dari wanita. Sebab wanita ini dimuliakan oleh Allah. 7 surat yang terpanjang An-Nisa. Maka itu Nabi mendudukkan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Semua Nabi dan Rasul dilahirkan dari wanita, yaitu ibu. Jadi satu orang wanita yang soleha, itu doanya lebih dijabah dari 70 wali Allah. Satu wanita yang soleha, dia akan menjadi ratu bidadari. Di surga itu yang paling cantik kan bidadari. Tapi kalau dibandingkan dengan seorang wanita yang soleha, itu nggak ada apa-apanya. Bidadari itu akan menjadi pelayan dari ratu. Jadi wanita ini adalah tiang negara. Bagus wanitanya, tegaklah negara. Rosak wanitanya, hancurlah negara. Sekarang wanita lagi sedang rosak. Di mana-mana wanita. Di pasar wanita. Di supermarket wanita. Di swalayan wanita. Di pom bensin wanita. Di pabrik-pabrik wanita. Sekarang sampai menjadi TKW wanita. Wanita itu aurat. Wanita ini diciptakan dari tulang lemah. Sebelah kiri yang bengkok. Jadi wanita ini bukan penanggung jawab. Tugas wanita melayani suami dan mendidik anak untuk agama. Penanggung jawab adalah laki-laki. Sebab laki-laki itu bertulang kuat. Cuma kita sudah terlanjur. Tapi istilah terlambat nggak ada. Yang sudah kita sudahkan, yang akan datang. Kalau memang kita sayang kepada istri kita, senangkan mereka. Jadi beruntunglah wanita-wanita yang tidak mau keluar rumah. Sebab kalau wanita keluar rumah sudah membuat dosa. Wanita ini taubahnya seperti tikus. Tikus kalau keluar dari lubang semuanya dibawa ke dalam lubang. Dapat plastik dibawa, dapat tulang dibawa, dapat Padahal di dalam lubang itu nggak ada guna. Cuma sekedar untuk membawa. Begitu juga wanita. Wanita kalau keluar rumah semua mau dibeli. Gaji suaminya besar tapi kurang. Beli itu sibuk dengan mebel. Mebel ini model baru, model lama. Ini sudah model baru datang lagi. Kredit. Anak kredit, istri kredit, rumah kredit, modal kredit, mobil kredit.
Lahir anaknya diberi namanya Buyung Kredit atau si Upik Kredit. Sebab dapatnya dalam keadaan kredit. Coba ditahan nafsu. Kumpul uang jangan dikredit. Orang kalau sudah masuk ke daerah utang, ini sudah menyusahkan hidup. Kalau utang secara Islam tidak jadi masalah. Tapi kalau utang secara non-Islam itu sudah riba. Yang dibilang riba itu menguntungkan sebelah. Kita usahanya macet, orangnya datang marah-marah, didenda lagi gitu. Orang sudah macet didenda lagi. Itu yang dibilang riba. Hukum riba seorang anak kandung menzinai ibu kandung sendiri. Sekarang kita sudah 85% kejebak dengan riba. Tapi istilah terlambat nggak ada. Yang akan datang. Jadi kalau kita ada punya nafsu beli rumah, tahan dulu 3 tahun, kumpul duit. Jadi kita beli aturan beli rumah mahal, dengan kita ada duit cash, kita bisa beli mobil murah. Sekarang kan orang di mana-mana susah. Susah sekarang. Modal rumahnya ada 100 juta. Tapi karena tukang tagih minta ada marah-marah, dijual 50 juta. Kita punya uang cash. Ayo deh. Ini uang 500, 100 menjadi 50. Jadi tahan nafsu. Selama 2 tahun, 3 tahun. Sudah cukup satu beli rumah, baru dibelikan rumah. Apalagi sekarang orang awak tuh orang Padang, orang dagang. Dia butuh modal. Bantu. Sesuai dengan membantunya. Nah, kalau dia jujur, bantu. Kalau dia nggak jujur, kasih aja. Semua kan nggak jujur, dikasih utang dia nggak balikkan lagi gitu. Nah, ini nggak usah saya utangkan. Nanti ini saya kasih aja, dia minyak 1 juta, ini kasih 10 juta. Jadi orang yang suka pengasih itu tidak akan miskin kamu dengan pemurah dan tidak akan kaya kamu dengan pelit gitu. Jadi abak doakan anak cucu abak semua menjadi orang pemurah. Kalau membantu saudara tuh nggak ada aturan 1 kali, 2, 3 kali. Selagi kita di atas, bantu terus dia sampai mati. Sebab barangkali mungkin dia nggak susah, mungkin dia anaknya nanti dia maju. Jadi kalau anak abak bersatu, padu, akan menjadi kuat. Tapi kalau berpecah belah, akan menjadi lemah. Semut kalau bersatu, gunung bisa dipindah. Macam mana kalau manusia bersatu? Nah, sebab kenapa? Kalau kita bersatu, bergotong royong, yang berat itu akan jadi ringan. Jadi kita bersaudara itu macam mana? Supaya kita jangan terpecah belah. Selalu melihat kebaikan saudara kita, selalu melihat kejelekan kita masing-masing. Akan ada perubahan pada diri kita. Tapi dilihat juga kejelekan orang lain, dilihat juga kebaikan kita masing-masing. Kita tuh akan menjadi orang sombong, orang takabur, orang ria. Jadi yang kita tanamkan pada diri kita apa? Pertama, berwawasan luas seperti langit. Di atas langit itu ada langit. Saat ini nggak ada apa-apanya. Oh, kalau kita orang kaya, saya belum, masih banyak orang yang kaya bersaya. Saya baru miliaran, orang sudah triliunan. Nah, kalau kita mengaku cantik, banyak orang lebih cantik daripada saya. Mengaku juara, banyak orang lebih juara daripada saya. Itu menghilangkan kesombongan, berwawasan luas seperti langit. Istiqomah seperti matahari. Matahari itu semua disinarin, tapi nggak pernah meminta bayaran. Sabar seperti onta dikasih beban berat, nggak pernah mengeluh. Wah ini berat, jangan, nggak ada. Dia sabar aja. Tegak teguh seperti gunung, punya pendirian yang kokoh. Tawaduk seperti bumi. Bumi walaupun diinjak, dikotori, dikencing, dicangkul, dia tetap memberikan hasil. Mahabbah kasih sayang kepada seluruh makhluk. Istighfar selesai beramal. Rela berkorban untuk agama. Ini harus kita tanamkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan manusia, kesuksesan, kebahagiaan hanya ada di dalam mengamalkan agama yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini umat Islam belum mempunyai kekuatan dalam mengamalkan agama secara sempurna. Sedangkan para sahabat Nabi telah mampu mengamalkan agama secara sempurna. Karena ia mempunyai sifat-sifat yang mulia. Kalau pada saat ini umat Islam mempelajari sifat sahabat yang mulia, dia akan mampu mengamalkan agama secara sempurna. Sifat sahabat yang mulia yang pertama yakin kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua sholat khusyuk kudu. Yang ketiga ilmu mazikir. Yang keempat ikramul muslimin. Yang kelima tasyuniyah. Yang keenam dakwah wa tabligh guru fisabilillah.
La ilaha illallah artinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksud dan tujuannya mengeluarkan kebesaran makhluk yang ada dalam hati kita dan memasukkan kebesaran Allah dalam hati kita. Keuntungannya, barang siapa di akhir ayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilah, dijamin masuk surga. Dari pintu mana yang ia sukai. Sekecil-kecilnya iman akan dibalas dengan surga yang luasnya 10 kali luas dunia. Cara mendapatkannya, dakwahkan pentingnya iman. Duduk di ala iman dan mengajak orang lain berdoa kepada Allah supaya diberi hakikat iman. Rangkaian dari la ilallah Muhammadur Rasulullah. Maksud dan tujuannya artinya Muhammad itu adalah utusan Allah. Maksud dan tujuannya satu-satunya cara mencari kebahagiaan dunia dan akhirat hanya dengan cara Rasulullah SAW. Keuntungannya, barang siapa menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku bersama-sama aku di surga. Barang siapa menghidupkan sunnahku di waktu rosaknya umatku, akan diberi pahala sebanyak. Ada sebagian ulama mengatakan 100 mati syahid. Ada sebagian ulama mengatakan 1 mati syahid. Cara mendapatkannya, dakwahkan pentingnya sunnah. Belajar menghidupkan sunnah mulai bangun tidur sampai kembali tidur. Selama 1 kali 24 jam berdoa kita kepada Allah. Supaya diberi kekuatan untuk menghidupkan sunnah. Sifat sahabat yang kedua, sholat khusyuk wal kudu. Artinya, sholat konsentrasi batin merendahkan diri di hadapan Allah. Maksud dan tujuannya, membawa sifat taat di dalam sholat, membawa sifat taat di luar sholat. Keuntungannya, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Al-Quran. Sholat adalah miratnya orang beriman. Hadis. Cara mendapatkannya, dakwahkan penting sholat. Belajar memperbaiki istinja, gerakan bacaan dan berdoa kepada Allah supaya diberi hakikat sholat khusyuk kudu. Dan selanjutnya sifat sahabat yang ketiga, ilmu maha zikir. Arti ilmu segala petunjuk yang datang dari Allah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Zikir artinya ingat kepada Allah sebagai bagaimana agungnya Allah. Maksud tujuan ilmu terbagi keuntungan ilmu. Barang siapa melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Tidurnya satu orang berilmu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Mempelajari satu ayat Al-Quran lebih bagus daripada sholat 100 rakaat. Mempelajari satu bab ilmu lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat, baik diamalkan maupun tak diamalkan. Cara mendapatkannya, dakwahkan pentingnya ilmu. Ilmu terbagi dua, ilmu padail dan masail. Apa itu ilmu masail? Ilmu masail ini fikih tentang hukum-hukum agama. Kita dakwahkan pentingnya ilmu masail, duduk di halakan masail, mengajak orang lain berdoa kita kepada Allah supaya diberi hakikat ilmu masail. Yang kedua, ilmu padail. Arti ilmu padail ini keuntungan beramal, keuntungan baca Al-Quran, keuntungan sholat, keuntungan zikir, keuntungan tabligh, keuntungan Ramadan. Itu namanya ilmu padail. Cara mendapatkannya, dakwahkan pentingnya ilmu padail. Duduk di halakan ilmu padail, mengajak orang lain berdoa kepada Allah supaya diberi hakikat ilmu padail. Jadi kalau kita lanjutkan ini sangat panjang sekali. Jadi kita ambil yang pintas saja. Jadi kenapa Islam dihinakan? Karena Islam itu tinggal meninggalkan kerja yang 3 perkara. Yang tadi, yang pertama, tak kujadikan jin dan manusia menjaga sholat di waktu. Barang siapa menjaga sholat di waktu, setan akan takut kepada mereka. Tapi kalau tidak menjaga, akan digoda dan akan disesatkan oleh setan. Barang siapa menjaga sholat di waktu, mendapat 5 kebaikan. Yang pertama, diberikan rezeki yang berkah. Yang kedua, menerima catatan dari tangan kanan. Yang ketiga, dihindari azab kubur. Yang keempat, melewati siratan mustaqim seperti kilat yang menyambar. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Ini keuntungan sholat dijaga di awal waktu. Yang kedua, memperjuangkan agama Allah. Dakwah tabligh huruf fisabilillah. Dakwah mengajak, tabligh menyampaikan huruf fisabilillah keluar dari Allah. Memperjuangkan agama Allah. Dan ketiga, tugas umat Nabi Muhammad
meniru sifat Allah. Sifat Allah ini terbagi dua. Pertama Jamal, yang kedua Jalal. Yang Jamal ini pengasih, penolong, pemaaf, penyayang, dan pemberi. Itu Jamal. Yang tidak boleh ditiru sifat Allah Jalal. Pemaksa, sombong, dan takabur. Ada orang yang meniru sifat Allah seperti iblis, sombong. Tapi dia nggak ada izin di surga. Jadi kalau ada orang sifat sombong, tempatnya tidak ada di surga. Jadi akhlak yang dicontohkan Nabi. Jadi sifat Allah itu akhlak Nabi. Nabi itu tidak pernah merugikan orang lain. Itu paling rendah. Yang lebih bagus lagi akhlak Nabi, orang berbuat baik dia balas yang sama. Ada yang lebih bagus lagi, orang berbuat baik dia balas yang lebih. Ada yang lebih bagus lagi, orang jahat kepada mereka, tapi dia baik kepada orang. Ya, ayat ya. Sebab kenapa? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi, wahai Muhammad, walaupun berapa lama engkau hidup di dunia, satu saat kamu akan mati juga. Wahai Muhammad, walaupun berapa cinta kamu kepada keluargamu dan hartamu, satu saat kamu akan berpisah dengannya. Wahai Muhammad, satu saat kamu akan mempertanggungjawabkan perbuatan jahatmu dan perbuatan baikmu. Itu maka Nabi itu musuh-musuhnya masuk Islam. Kalau kita di akhir zaman ini akhlaknya rusak, kawan jadi musuh. Bukan lawan jadi kawan, kawan jadi musuh. Kenapa? Karena dakwah ditinggalkan. Kalau dakwah ditinggalkan, iman menurun, amal menjadi jelek, akhlak menjadi buruk. Kalaulah akhlak menjadi buruk, nusratullah tak turun pertolongan Allah. Kalaulah pertolongan Allah tidak turun, kudratullah tak timbul yang hak. Kalaulah yang hak tidak timbul, maka terlahirlah di perut orang muslim itu penantang-penantang Islam. Sekarang kalau kita dakwah, masalah apa-apaan ini katanya, Masya Allah. Yang nantang tuh orang Islam, bukan orang Yahudi, Nasrani, Majusi. Orang Islam itu sendiri. Kadang-kadang yang nantang tuh dia nggak sholat lagi, nggak pernah sholat ke masjid. Padahal tentang dakwah wa tabligh Qur'an 60 ayat. Siapa orang yang menantang dakwah berarti dia menantang Allah. Sebab dakwah itu tugas Allah, ditugaskan kepada Nabi. Sekarang Nabi tidak ada lagi. Ini tugas umat sampai di akhir zaman. Jadi cobalah lihat sekarang. Lihat sekarang. Di mana-mana pondok pesantren kosong, yang penuh sekarang sekolah umum. Tapi larangnya nggak ada. Kalau jadi ingin orang pintar, belajar ke pondok pesantren. Di pondok pesantren itu ilmu kenabian. Dia akan mempelajari daurah fikih, daurah hadis, daurah tasawuf, hafiz, halim, akan menguasai tentang 15 Quran. Tapi orang sekarang berbondong-bondong pergi ke sekolah umum. Tapi larangnya nggak ada, yang pelajari apa? Kebendaan. Apa itu besi, apa itu tanah, apa itu kayu, apa itu batu. Sampai ke benda-benda kecil mereka tahu apa itu virus dan kuman. Tapi kepada Allah mereka nggak tahu. Itu bukan ilmu. Itu satu kebodohan, satu kezaliman. Yang ilmu itu ma'rifatullah. Kenal dengan Allah. Taat kepada Allah. Jadi 124 Nabi dan Rasul, dia menjaga hubung baiknya dengan Allah. Jadi kalau orang sudah dekat dengan Allah, dia akan mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau orang jauh dari Allah, akan kehilangan segala-galanya. Nah, itu makanya kejadian kalau orang beriman tuh, dia musuh mau keramat. Contoh, Firaun. Yang dibangunnya apa? Kebendaan. Fasilitas tentara, fasilitas senjata, bikin rumah kerajaan. Dia uber-uber Musa dengan kaumnya. Terus Musa ini lari sampai di ujung, di depan di ujung ini laut, di belakang ini musuh Firaun. Apa kata pengikut Musa? Kita terkepung. Tapi Musa dia tahu, tenang aja, Allah ada bersama kita. Ya Rab, apa yang aku perbuat? Dikasihkan perintah lagi, perintah pertanyaan. Ambil itu tongkat kamu, pukul itu laut. Apa hubungan laut dengan tongkat? Sedangkan laut nggak ada salah kok dipukul.